Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian hafizakumullah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa sama-sama hadir untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Kaifa Amalahum sallallahu alaihi wasallam, atau seni interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai segmen masyarakat. Bahasan kita masih berkaitan dengan interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum wanita. Dan ini bahasannya masih melanjutkan yang sudah kita mulai pada pembahasan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan masuk pada bahasan di interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segmen dakwah khusus, ya, dengan kaum wanita. Yang pada pertemuan terakhir kita sampai pada bahasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kadang guyon, kadang bercengkrama, kadang bersenda gurau sesuai dengan porsinya, dan ini bagian dari orang istilahkan bumbu kehidupan. Sebab bisa dibayangkan kalau suasananya selalu tegang, nggak pernah guyon, nggak pernah ketawa, nggak pernah bersenda gurau, seperti apa rasanya kehidupan sehari-hari. Tapi tidak dibalik lalu selalu guyon, kemudian selalu bersenda gurau, banyak ketawa. Tentu tidak seperti itu. Ada porsi, ya. Ada porsi yang memang layak dan pantas untuk diberikan pada setiap kalangan, termasuk guyon ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengenalkan beberapa interaksi Nabi SAW yang lainnya, yang pada buku ini, buku karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ini, di pertemuan yang lalu seperti tadi kita sampaikan, sampai pada bahasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersenda gurau kepada kaum wanita, termasuk pada orang-orang yang yang sudah berumur lanjut, yang dalam hadis hasan diceritakan bahwa ada seorang wanita tua datang menemui Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullah ayyudkhilani al-jannah." Wahai Rasulullah, doakan saya agar saya bisa masuk surga. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, "Ya Umma Fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuz." Wahai Ummu Fulan, surga itu tidak akan dimasuki oleh orang tua. Ketika itu lalu wanita itu pergi, terus kemudian nangis. Lalu Nabi SAW sampaikan, "Akhbiruha, beritahu kepadanya, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun." Maksudnya adalah bahwa ya, tidak ada yang masuk surga termasuk yang bersangkutan masuk surga dalam keadaan tua. Karena Allah SWT telah berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba." Dikembalikan dan dimasuk dalam surga dalam keadaan abkar, dalam keadaan bikr. Jadi gadis belum nikah, ya, yang memang masih masih di usia gadis. Padahal ketika wafat di dunia usianya sudah berusia lanjut, sudah sangat tua, tapi masuk surga tidak lagi seperti itu. Karena surga itu adalah penuh kenikmatan, maka wajar kalau salah satu faktor yang penting juga di situ adalah kenikmatan itu bisa dinikmati oleh orang pada usia muda. Ya, kita semua tahu bahwa kalau orang tua
mau menikmati sesuatu punya keterbatasan. Ya, sekarang kita temukan orang mau makan makanan enak, bagi sebagian orang tua nggak bisa makan makanan enak karena apa? Oh maaf, ini saya nggak bisa gorengan karena ini, saya nggak bisa yang manis karena punya penyakit gula, saya nggak bisa makan ini karena asam urat, saya nggak bisa makan ini karena ada sekian banyak keterbatasan. Nah itu hanya cuma urusan makanan, belum yang lainnya. Nah kemudian interaksi Nabi SAW yang lain adalah beliau kadang-kadang coba menjadi penengah ketika ada persoalan rumah tangga yang terjadi di kalangan para sahabat. Nah, interaksi yang lain adalah, ini pembahasan kita kali ini, Nabi SAW kadang-kadang memberikan arahan kepada sahabat, pada sahabiyat yang berhubungan dengan pernikahan. Arahan itu bisa misalnya bentuknya mengarahkan untuk mendapatkan atau memilih calon suami yang lebih baik dari yang ada. Tentu kita semua sepakat tidak mungkin mendapatkan suami yang ideal yang ada di alam fikirnya tapi nggak ada di dunia nyata. Seperti misalnya ada seorang wanita mengatakan saya ingin mencari suami seperti suaminya Khadijah radhiyallahu anha, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Kalau itu nggak bisa, nggak ada. Sekarang nggak ada laki-laki seperti Rasul SAW, nggak ada. Ya, ideal itu tidak ada. Tapi yang bisa kita lakukan adalah dari semua sifat-sifat yang dimiliki Rasul SAW, kita bisa mencari yang paling mendekati dari yang ada sekarang ini. Ini ada yang lebih sabar, ada yang jujur, ada yang amanah, ada yang, nah itu yang dipilih yang paling mendekat itu. Tapi kalau sempurna Nabi Muhammad SAW jelas tidak ada. Ya, itu bukan tempatnya. Nah, ada kisah Fatimah binti Qais radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa suaminya telah mencerainya dengan talak 3. Kemudian masalahnya gimana tempat tinggalnya, gimana nafkahnya. Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Idza halalti fa'adinini." Kalau kamu sudah halal, maka tolong beritahu saya. Maksudnya, kan ketika seorang wanita dicerai dan talak 3, maka ada masa iddah. Di masa iddah itu haram hukumnya seorang wanita melakukan pernikahan. Karena sudah talak 3. Ditunggu masa iddahnya baru nanti boleh menikah dengan laki-laki lain. Tapi selama belum berarti nggak boleh. Nah, ini yang disebutkan dan dimaksudkan di sini dengan kalimat jika kamu telah halal. Maksudnya halal di situ bukan halal dari haid, bukan. Tapi halalnya maksudnya halal setelah berakhirnya masa iddahnya. Nah, kemudian ketika saya sudah halal, saya ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Abu Jaham, kedua-duanya melamar saya. Nah, diceritakan tadi ada 2, Muawiyah bin Abi Sufyan dan satu lagi Abu Jaham yang sama-sama melamar. Dan orang boleh ketika di waktu yang hampir bersamaan melamar karena tidak tahu, dan pihak wanita juga tidak mengiyakan salah satu di antaranya. Kan bisa jadi misalnya yang satu baru menyampaikan saya ada minat, gitu ya. Baru cuma gitu. Terus yang lain lalu menyampaikan bahkan lebih jauh dan menyatakan memang sudah ada peluang untuk saya. Nah, itu bisa, kalimat seperti itu bisa bukan cuma 2 dan 3,
bisa banyak. Nah, ketika mendapatkan lamaran tersebut, Fatimah binti Qais ini konsultasi kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu apa saran Nabi SAW? Amma Abu Jaham fala yad'u asahu an atiqihi. Adapun Abu Jaham, ini kan ada dua kan. Adapun Abu Jaham ini tipe orang yang tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Kalimat ini ya, untuk menunjukkan bahwa ya memang sering mukul. Jadi sering mukul itu kemudian tongkatnya diletakkan di pundak. Nah, kemudian yang kedua, amma Muawiyah, ya, sedangkan Muawiyah fasa'dukun la ma'alalahu. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan ini orangnya miskin. Lalu dari dua itu terus disarankan ke siapa? Ankihi Usamah bin Zaidin. Lalu beliau menyarankan coba nikah dengan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Kemudian kata Fatimah, saya tidak terlalu berminat. Nabi SAW mengarahkan lagi, nikah dengan Usamah. Ya. Lalu setelah diarahkan seperti itu, Rasul SAW memberikan saran, ta'atullahi wa ta'atu rasulihi khairun laki. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu lebih baik bagimu. Nah, kemudian akhirnya saya menikah dan saya mendapatkan kebaikan dari pernikahan tersebut. Jadi ya kan biasa ya. Kadang-kadang orang mau menikah itu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dan ada hal-hal yang tidak diketahui. Untuk kalau Rasul SAW yang memberikan arahan, ada maslahat atau kebaikan yang pasti ingin beliau wujudkan pada yang bersangkutan. Nah, kemudian kenapa kok nggak minat sama Usamah? Karena Usamah tuh maula. Maula itu artinya orang yang dulunya budak tapi sudah dimerdekakan. Terus tambah lagi Usamah itu warna kulitnya hitam. Warna kulitnya hitam. Jadi ada yang tidak suka dengan orang yang warna kulitnya hitam lalu suka dengan yang lain, itu satu hal yang lumrah, ya, bisa terjadi pada siapapun. Nah, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan maslahat pada pernikahan mereka berdua. Ya. Itu interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum wanita. Selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaktubu li ashabihi minan nisa'i shalihat. Nabi SAW mengkhitbah untuk sahabat-sahabatnya dari wanita-wanita yang sholihat. Jadi ini bentuk interaksi yang lain. Beliau membantu bagaimana para suami mendapatkan wanita yang sholihah. Ya, kisahnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencarikan pendamping untuk Julaibib. Dicarikan dari mana? Dari wanita Ansor. Lalu menghubungi bapaknya. Nah,
ketika disampaikan, sang wali atau bapak dari wanita ini lalu menyampaikan kepada istrinya. Nah, ketika disampaikan, ternyata untuk Julaibib, nah, kemudian mereka dihadapkan pada kondisi yang tidak mudah. Karena kalau sampai harus menerima, sementara ada yang lain yang rasanya lebih baik kok nggak diterima. Nah, ketika mendengar dialog dan obrolan bapak dan ibunya, wanita ini kemudian karena mendengar lalu menyampaikan, aturiduna antaruddu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amroh. Apakah kalian menolak arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In kana qad radiyahu lakum. Jika beliau telah ridho untuk kalian, fa'ankihuhu, maka nikahkan dengannya. Nah, akhirnya singkat cerita dinikahkan, dan ternyata Julaibib ini orang yang istimewa. Kadang-kadang orang tidak terlihat istimewa pada fisiknya, tetapi melihat akhlaknya, melihat perilakunya, ada hal-hal yang istimewa. Apalagi kalau melihat iman. Karena iman itu tidak ada kaitan dengan bentuk fisik. Maksudnya, ada yang fisiknya ganteng, bagus imannya, kuat imannya. Tapi ada yang fisiknya buruk, tetapi kuat imannya. Jadi, atau sebaliknya, ada yang kuatnya imannya, ya, dan penampilan fisiknya beragam. Artinya menarik dan nggak menarik, ganteng dan nggak ganteng, cantik dan nggak cantik, itu lumrah. Maka jangan sampai terjebak pada penampilan lahiriah. Berikutnya, bentuk interaksi Nabi SAW yang lain adalah wa kana la yuzawwijul mar'ata illa ba'da muwafaqatiha. Nabi Muhammad SAW tidak menikahkan wanita kecuali setelah mendapatkan izin, persetujuan dari sang wanita. Nah, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bertanya kepada seseorang, maukah saya nikahkan kamu dengan Ummu Fulan? Nah, kemudian jawabnya mau. Kemudian datang ke tempat pihak perempuan dan menyatakan, atardoina an uzawijaki fulan. Mau nggak saya nikahkan kamu dengan fulan? Jawab juga, nah mau. Nah, akhirnya dilakukan proses pernikahan dan tentunya ada mahar dan seterusnya. Ini artinya pihak wanita juga diajak ngobrol. Setuju nggak? Mau nggak? Karena bisa jadi belum tentu mau, belum tentu tertarik. Atau mungkin ada pertimbangan tertentu yang menyebabkan tidak mau. Nah, akhirnya dinikahkan. Apalagi kalau ini ternyata yang bersangkutan orang yang ikut dalam beberapa peristiwa di Sirah Nabawiyah. Selanjutnya, interaksi Nabi SAW yang lain adalah wa kana yaruddu nikaha man zawwajaha abuha bi ghairi ridhaha. Ini masih berhubungan dengan yang sebelumnya.
Nabi Muhammad SAW menolak nikahnya seorang gadis atau seorang wanita yang dipaksa untuk menikah oleh bapaknya. Nah, waktu itu kisahnya adalah Khonsa binti Khidam Al-Ansariyah radhiyallahu anha, bahwa bapaknya menikahkan dia dengan sayyib, dengan janda. Lalu saya gak berkenan. Kemudian Nabi SAW didatangi oleh wanita tersebut dan bertanya, farad dan nikahu. Lalu Nabi SAW menolak pernikahannya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa pada saat menikahkan seorang gadis perlu mendapatkan izin dari sang gadis tersebut. Tidak bisa dipaksakan, wah harus ikut, harus mau menikah dengan menikah dengan fulan misalnya. Nah, perlu dikomunikasikan, diajak bicara, karena bisa jadi yang bersangkutan gak berkenan. Selanjutnya, interaksi Nabi SAW yang lain adalah bahwa Nabi SAW juga mendengar, menyimak keluhan-keluhannya kaum wanita. Ini menunjukkan betapa perhatiannya Rasul SAW dengan kaum wanita. Sehingga Nabi SAW yang mendengar keluhan-keluhan tersebut menjadi pelajaran bagi kita, agar kita juga mau dan berkenan untuk menyimak keluhan. Mungkin tidak sekelas Rasul SAW menyimak keluhan banyak orang. Paling tidak kita mendengar keluhan-keluhan orang-orang dekat kita. Nah, ini kisahnya adalah seperti yang terdapat di surat Al-Mujadalah, Al-Mujadalah ayat 1, bahwa saat itu, ini hadisnya di Khalah bintu Sa'labah radhiyallahu anha, beliau menentukan bahwa saat itu saya adalah istri dari Aus bin Shamit. Kemudian turunlah awal surat Al-Mujadalah. Dan keluhannya bahwa beliau ini sudah berumur lanjut dan sang istri merasa tidak nyaman dengan perilakunya dan sikapnya, termasuk sikap suka mengeluh, termasuk juga sikap marah-marahnya. Nah, ketika pada suatu kesempatan sang suami dalam masukinya menemui sang istri, ternyata sang suami marah. Ya. Dan mengatakan, anti alayya kadhari ummi. Kamu ini seperti punggung ibuku. Artinya tidak boleh digauli. Ketika mendengar hal tersebut, lalu konsultasi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contoh interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum wanita.
Sementara itu, ulasan kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari beberapa interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.